hakim, yang arif dan bijaksana. Para peserta lomba serta hadirin yang berbahagia, lomba Syarhil Quran sungguh terhebat. MTQ yang ke-9 sungguh terdahsyat. Hadirin yang di sini insya Allah sehat. Tapi apakah masih semangat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Napoleon, seorang orientalis berkebangsaan Prancis, mengatakan, "The principle of Quran with a lot of tracking can lead man to happiness." Al-Quran adalah prinsip dan merupakan satu-satunya kitab suci yang Al-Quran adalah prinsip dan merupakan satu-satunya kitab suci yang dapat menghantarkan kepada kebahagiaan. Ungkapan tersebut hadirin mengisyaratkan kepada kita bahwa Al-Quran laksana lampu penerang hati dalam menembus liku-liku perjuangan yang panjang membentang. Al-Quran adalah laksana benteng yang kokoh dalam mengcounter tipuan dan godaan setan. Al-Quran adalah laksana jimat penyelamat dari kesesatan hidup dan kehidupan. Pendek kata, Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang berisi petunjuk dan kebahagiaan, serta senantiasa relevan dengan perkembangan dan situasi zaman. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah dan kajilah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong dalam rangka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan syarahan dengan judul Al-Quran dan Rencana Bangun Masa Depan Peradaban Manusia, dengan rujukan surah Yunus ayat 57 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum qad Shifaa'un lima fis sudur. Wa shifaa'un lima fis sudur.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin yang berbahagia, ayat tadi menginformasikan sekaligus menegaskan bahwa telah datang kepada manusia Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan mengeluarkan manusia dari kegelapan. Lalu, apakah fungsi dan peran Al-Quran dalam merancang bangun peradaban manusia? Adapun 4 fungsi diturunkannya Al-Quran, yaitu: pertama, Al-Quran sebagai pelajaran dari Allah yang Maha Pengajar. Bukankah karena Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab sehingga lahirlah ilmu nahwu dan sorof? Bukankah karena Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa indah, retoris dan puitis dan argumentatis sehingga lahirlah ilmu retorika dan sastra? Bukankah karena kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar telah mendorong lahirnya ilmu tajwid? Bukankah karena Al-Quran menceritakan proses penciptaan manusia dan alam telah mendorong lahirnya ilmu biologi? Bahkan, bukankah karena Al-Quran menceritakan karakteristik dan seluk-beluk masyarakat terdahulu telah mendorong lahirnya ilmu sosiologi? Dengan demikian, hadirin, seluruh ilmu pengetahuan itu bersumber dari Al-Quran. Kedua, Al-Quran sebagai penyembuh segala penyakit. Al-Quran diturunkan dengan memberikan perintah dan larangan, janji dan ancaman, dan memerintahkan kepada manusia untuk menaatinya dan mengamalkan seluruh isinya. Dengan mengamalkan Al-Quran, insya Allah segala penyakit hati akan terkikis habis dari diri kita. Al-Quran adalah obat yang sempurna bagi segala penyakit, baik penyakit zahir maupun batin. Hadirin yang berbahagia serta Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Kemudian yang ketiga, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dari kesesatan. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan petunjuk kepada manusia, membimbing dan membawanya kepada keselamatan dan keamanan. Seluruh ayat yang ada dalam Al-Quran seluruhnya berisi ajaran yang relevan dengan perkembangan dan tuntutan zaman, mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan manusia, baik yang bersifat ibadah ritual maupun sosial, termasuk di dalamnya tentang etika kenegaraan. Oleh karena itu, hadirin, kalau kita mampu memahami isi Al-Quran, menjadikan petunjuk kehidupan, serta mengamalkannya dalam hidup keseharian, maka perilakunya tersebut tidak akan
memberikan ketenangan bagi kita, menjangkat dari rasa-rasa dan gelisah, serta menghantarkan kita kepada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Di samping itu hadirin, Al-Quran juga membangun manusia dari tingkat paling rendah ke tingkat peradaban paling tinggi hanya dalam jangka waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu hadirin, mari kita baca Al-Quran, kita pahami isinya, kita renungkan maksudnya, serta kita amalkan ajarannya, sehingga dengan cara itu kita mampu hidup bahagia baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun negara dan bangsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia serta Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Dengan demikian, dari uraian ini dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi sebagai pelajaran, obat, petunjuk dan rahmat dalam merancang bangun peradaban manusia untuk menggapai kebahagiaan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Untuk itu kewajiban kita, saya, saudara dan seluruh kita bangsa Indonesia untuk melaksanakan apa-apa yang digariskan oleh Al-Quran agar peradaban manusia di negara Indonesia ini dapat berjaya kembali di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri dengan sebuah pantun dancing dan pendek sebagai berikut.
Bagi MTQ Kuswah Afi. Singgah bantar ke warung Andi. Mari kita baca Al-Quran nih. Karena isi Al-Quran obat penyakit hati. MTQ kecamatan di Jawa Selatan. Para peserta pun beraksi. Mohon maaf bila